Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya Anda yang menantikan video untuk malam ini ya. Kali ini ada pertanyaan, kayaknya kita harus mengulang dan menjelaskan kembali seperti karena tahunnya juga sudah berganti ya di sini ya. Jadi ini ada pertanyaan tentang kunjungan debt collector lapangan dari Aku Laku beserta RT dan RW. Ini kalau sudah versinya seperti ini sudah jelas ini mengganggu banget ya di pemikiran teman-teman semua ya. Bagaimana nanti ini? Apakah akan terjadi pemaksaan, apalagi menyangkut urusan RT, RW, belum lagi juga nanti si debt collectornya. Ya sudahlah, kita ke polsek setempat aja gitu ya. Jadi ini memang mengganggu pola pikir teman-teman semuanya, dan saya mau bahas ini buat Anda yang mendapatkan ancaman dari DC Aku Laku yang katanya ingin mengunjungi Anda ke alamat Anda saat ini dengan menghadirkan RT, RW, bahkan pemuka-pemuka masyarakat setempat ya yang pantas menurut versi mereka. Apakah ini menjadi suatu masalah besar bagi diri kita, ataukah ini memang harus kita pikirkan apakah ini menjadi masalah serius nantinya? Ini yang mau saya bahas. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh silahkan disupport dulu. Yang belum bergabung di grup WhatsApp, boleh silahkan bergabung di grup WhatsApp. Nanti kita bisa diskusi dan konsultasi lebih lanjut lagi, dan Anda juga mendapatkan akses lebih untuk channel ini kalau Anda sudah berlangganan, dan Anda mendapatkan akses bergabung di grup dan juga mendapatkan prioritas di channel ini. Silahkan dulu yang mau bergabung, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di video ini itu linknya sudah ada ya, atau nomor yang di layar juga boleh, bisa Anda hubungi. Anda tinggal sampaikan aja saya mau masuk grup, boleh gitu. Silahkan. Resiko gagal bayar di Aku Laku. Kita mendapatkan ancaman dan tekanan, bahkan saat ini pun yang mau kita bahas adalah kunjungan debt collector lapangan ke alamat Anda, ke lokasi Anda, dengan menghadirkan RT ataupun RW setempat. Ini sudah kayak mana ya? Mungkin Anda melihat saat ini saja mungkin sudah banyak komplain, Bang, judulnya aduh Masya Allah Bang, judulnya sudah mengantarkan saya ke tingkat ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi ini memang banyak loh pertanyaannya. Bang, DC Aku Laku katanya ingin mengunjungi saya ke alamat. Bukan DC Aku Laku saja yang dipermasalahkan, Kredivo juga, Shopee juga dipertanyakan hal seperti itu. Mereka ingin menghadirkan, Bang, petugas lapangan mereka dan serta RT dan RW. Ini berbahaya nggak, Bang? Apa sih efeknya? Apa sih resikonya buat saya gitu loh ya. Makanya saya itu pernah juga membuat video kenali fungsi dari debt collector. Tugas debt collector ini ngapain? Ya, menagih. Oke, berarti kalau mereka menagih, target mereka untuk mengunjungi kita adalah menjemput tagihan. Sekarang ditambahi atau dibumbui dengan adanya RT maupun RW. Hal-hal ini pernah juga terjadi 2020 atau 2021. Bukan saya mau nakutin Anda, tidak. Pernah saya menemukan hal seperti itu. Memang DC Aku Laku itu datang ya, habis itu dia menghadirkan RT dan RW di situ. Yang parahnya, RT dan RW ikut serta juga melakukan penekanan terhadap si warga mereka atau nasabah dari Aku Laku ini. Ya, apakah ini pantas? Ya, oke. Kita cari dulu kerja pokok dari RT RW ini apa? Ya, kalau misalnya ada kunjungan dari debt collector karena tamu wajib lapor, ya. Sekarang si RT dia mau nih jangan sampai terjadi si DC dia mau jangan sampai terjadi perselisihan pahaman antar warga, sehingga dihadirkanlah pemuka masyarakat yang benar-benar disegani di daerah situ. Mungkin Anda sebut dengan RT atau RW setempat. Tugas RT dan RW ini adalah menjamin ketentraman dan keamanan antar warga. Ya, dan menjamin juga kenyamanan seluruh warga RT-nya. Itu tugas pokoknya. Jadi kalau ada si debt collector yang mau berkunjung, dia menghadirkan si RT atau RW, itu memang prosedur dimanapun
dari setiap daerah dia mempunyai prosedur tersendiri, tamu wajib lapor. Oke. Sekarang ini hanya sebatas ancaman tapi belum sampai datang ke rumah. Sebetulnya sudah mulai ketakutan. Apa resiko yang akan saya dapatkan nantinya, Bang? Ya. Kalau misalnya hal ini benaran terjadi, ya risikonya nggak ada. Si DC datang ke tempat Anda ingin mempertanyakan bagaimana soal tagihan Anda. Ya, bukan juga ingin membuat onar, bukan juga ingin menarik aset-aset, karena ini sudah tidak berhubungan. Ya, lain hal kalau misalnya di lapangan terjadi pula kasus seperti 2020 atau 2021, saya juga lupa. Si RT dan RW ikut serta menekan kepada diri Anda. Anda tinggal pertanyakan aja RT-nya, Pak RT atau Pak RW, ini memang sudah tugas pokok Anda membantu aksi dalam penagihan atau kayak mana? Setahu saya tugas RT itu adalah perpanjangan tangan dari pihak kelurahan, ya. RT RW ini perpanjangan tangan karena dia yang paling hafal dengan karakter warga mereka. Habis itu mereka juga membantu petugas kelurahan untuk mendata. Yang paling terpenting tugas RT adalah menjaga keamanan dan kenyamanan dari warga mereka. Ya, kalau RT dan RW sudah ikut serta menagih, kita patut pertanyakan ada apa gitu. Ya, biasanya RT atau RW yang tahu akan hal ini dia tidak mau ikut serta, dia memang menghadiri dan dia mencoba untuk menengahi dari permasalahan ini. Dia akan bertanya juga sama Anda kapan Anda mampunya dan kapan toleransi bisa diberikan oleh pihak perusahaan. Biasanya seperti itu kalau memang si RT dan RW yang benar-benar paham gitu. Ya. Tapi kalau kita menemukan yang tidak pahamnya, ya Anda balikin lagi ke tugas pokok mereka. Oke, soal debt collector, ya. Risikonya sih memang nggak ada. Risikonya sama aja, dia via telepon, via WhatsApp sama aja, karena memang mereka dihadirkan ke lapangan, tugasnya adalah melakukan penagihan. Tapi entah kenapa pemikiran kita ini selalu berat gitu, sehingga kita tidak menerima akan hal-hal yang berbau ada kunjungan, berbau dengan ada petugas lapangan. Sebenarnya ini bukan permasalahan Anda. Makanya saya bilang kalau kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, insya Allah nggak akan ada ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Anda kenali fungsi dari debt collector ini apa? Melakukan penagihan, ya, perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan. Sekarang kenapa dia hadir ke tempat kita? Karena kita belum bayar tagihan. Kita kenapa belum bisa membayar tagihan di perusahaan mereka? Ya karena terkendala ada uang, ya, atau pekerjaan kita gitu loh, ya, yang sedang tidak memungkinkan. Inilah yang harus kita jelaskan, kita sampaikan pada mereka. Pasti nanti teman-teman komplain kepada saya, debt collector. Misalnya ada debt collectornya yang tidak mengerti, itu bukan menjadi permasalahan Anda. Ya, itu urusan mereka kok. Masalah kita cuman itu aja, kita belum mampu bayar. Pasti alasannya ada dong, uang tidak ada. Ya, misalnya pekerjaan, pemasukan Anda sudah mulai menipis, atau sudah besarnya jumlah kebutuhan yang meningkat akhir-akhir ini, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu. Ya, Anda tinggal jelaskan aja hal itu. Sekarang mereka mau terima, mereka tidak mau terima, itu bukan urusan kita lagi. Ya, tapi yang perlu kita ingat adalah ketika ada kunjungan sampaikan, ini mohon maaf, sebelum kita berbicara soal hutang-hutang yang menyangkut urusan privasi saya, semua pembicaraan kita hari ini, kalau misalnya ada debt collector yang ke rumah, semua pembicaraan hari ini akan saya rekam. Ya, tapi sebelum Anda melanjutkan pembicaraan Anda, alangkah baiknya Anda cek dulu beberapa identitas mereka. Mungkin dari IDKAR, Anda perlu pertanyakan surat kuasa dari perusahaan, habis itu sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh OJK langsung. Ini Anda patut untuk mempertanyakan hal itu. Ya. Karena masalah hutang ini adalah masalah privasi. Jadi Anda juga nggak usah segan akan bertanya hal itu. Boleh saya melihat dulu IDKAR Anda, surat kuasa Anda, habis itu sertifikat penagihan profesi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dari OJK kalau memang Anda adalah seorang penagih hutang. Kalau dia bilang kami ini adalah eksternal, oke. Berdasarkan eksternal dari peraturan OJK pun juga ada, ya. Lewat dari 90 hari pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga mereka atau kuasa hukum mereka untuk melakukan tindakan hukum atau melakukan penagihan ke lapangan, tapi yang benar-benar telah resmi dan dilegalkan oleh OJK.
Ya, makanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh debt collector ketika kita berkomunikasi. Ya, tapi kebanyakan di lapangan orang kalau sudah berhadapan dengan yang namanya debt collector, pemikiran Anda seketika hilang. Saya nggak tahu juga ya, entah apa yang Anda lihat dari debt collector, apa yang menjadi bahan ketakutan dari Anda, saya nggak tahu. Padahal hal ini ada juga yang sudah mencatat, oh tanya ini, tanya ini, tanya ini. Giliran sudah berhadapan dengan debt collector, semua pertanyaan hilang. Ya ini penting loh bagi Anda. Jangan sampai nanti misalnya ada kunjungan dari debt collector, habis itu bertepatan saat itu Anda mampu untuk melakukan pembayaran, Anda menitipkan uangnya. Tapi Anda tidak bertanya IDKAR mereka, surat kuasa mereka, sertifikat mereka. Bagaimana kalau mereka bukan dari perusahaan itu? Ya, mereka hanya sebuah penipu yang mendapatkan data Anda dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Anda mau komplain kemana? Ya, makanya kita penting bertanya hal itu karena hutang ini adalah privasi, tidak boleh disebarkan kepada orang yang bukan bersangkutan. Ya, jadi kalau bukan pihak yang memang ada kaitan dalam hal itu, kita mohon maaf tidak bisa membicarakan soal hutang-hutang gitu loh. Ya, kalau dia hanya menunjukkan ini data Anda yang telat saat ini, oke, itu memang data saya, tapi saya tidak mungkin membicarakan dengan Anda masalah ini karena Anda bukan orang yang bersangkutan. Saya pengen lihat dulu nih, IDKAR Anda mana, surat kuasa Anda mana, sertifikat penagihan Anda mana, baru kita bicara. Kalau enggak ya sudah, mohon maaf, sampaikan sama RT dan RW. Mohon maaf Pak RT atau Pak RW, karena mereka tidak memenuhi syarat, ya mungkin mereka suruh balik dulu, nanti kalau sudah lengkap, boleh kesini lagi. Baru saya bisa bicarakan soal masalah hutang-hutang saya, makanya tegas kita menjelaskan hal itu. Ya, jadi nggak perlu juga Anda takut, cemas, nanti diancam, ayo ke polsek, Anda penipu segala macam. Nggak usah takut hal itu. Ngapain saya ke polsek? Ngapain saya ke kantor polisi? Anda saja tidak lengkap. Saya cuma menanyakan mana identitas Anda yang menjamin bahwa Anda ini adalah orang yang disuruh dari perusahaan itu. Ya, bahwa Anda memang adalah perusahaan legal yang ditunjuk dan resmi untuk hal ini gitu loh. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi soal kunjungan dari debt collector ke rumah menghadirkan RT dan RW itu nggak perlu Anda takuti, nggak perlu Anda cemasi. Ya, yang penting resiko gagal bayar di Aku Laku itu mau Persi 2023, 2022, 2021, 2020 tidak ada yang berubah. Yang berubah-ubah itu cuma cara Anda berpikir. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti teman-teman juga boleh yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti Anda bisa langsung ke grup WhatsApp. Ya, kalau enggak nanti linknya sudah saya sematkan dalam video, Anda tinggal klik linknya, nanti akan mengarah ke dalam grup. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.